Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak Gemini. Sebelum dimulai, langkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request saya atau judul bisa tulis kolom komentar ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, nomor konsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga berdonasi untuk channel saya, serta yang mau endorse kacamata, kerudung, baju atau apapun itu bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, jangan di skip pada saat saya men-shuffle dan jangan di skip iklannya. Kalau bisa klik super thanks saya. Alasan Gemini menghempaskan. Jadi ini buat cross watcher ya, yang dia gebetannya atau pasangannya Gemini ya. Kalau kemarin kebalikannya. Oke, kita mulai guys ya. Alasan Gemini menghempaskanmu. Bayangkan wajahnya. Ini lagi hujan, gerimis-gerimis manja. Oke. Aku tahu. Oke. Alasan Gemini menghempaskanmu ya. Yang aku rasain dia tuh Gemini ini kayak gini ya, kayak mulai tersadar dan merasa bahwasanya oke, ketika lo baik sama gue bisa lebih baik, tapi ketika lo nggak baik gue juga bisa lebih nggak baik. Jadi gue tuh tergantung diri lo, sama seperti Aries. Nah, dia ngerasa kamu itu, jadi Gemini ini ngerasa kayaknya nih pasangan gue selingkuh, kayaknya nih pasangan gue cuman mau manfaatin gue aja ya. Jadi dia berusaha untuk membalas. Kalau mungkin sebelumnya Gemini ini ngerasa sakit hati sama kamu, tapi sekarang dia membalas gitu loh ya. Kalau Gemini bukan lebih ke memberi pelajaran, tapi lebih ke membalas. Nih gue balas nih, lo selingkuh gue balas, lo cuma manfaatin gue balas, seperti itu. Tapi kalau beda halnya dengan Aries. Kalau Aries tuh dia biasanya sekali dua kali, udah kebangetan, tiga kalinya maksimal 3 kali, selagi masih ada kesempatan 2 kali ya dia akan ngasih pelajaran biasanya gitu. Tapi kalau Gemini ini beda. Gemini ini lebih ke dendam ya gitu. Lo nyakitin gue juga bisa nyakitin lo, minimal sama perasaannya apa yang gue rasain, kalau bisa malah lebih, kayak gitu sih yang aku rasain. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata Gemini ini tersadar, mungkin someday Gemini akan ngajak rekonsiliasi. Kenapa? Karena akhirnya nih Gemini tersadar bahwasanya oh iya ya, pasangan gue tuh kayak gitu, ternyata ada dari diri gue yang menyumbang gitu loh. Kalau yang belum tersadar ya mungkin masih terus asik membalas ya. Tapi kalau yang sudah tersadar, nanti someday dia akan mulai berpikir bijaksana bahwasanya oh ya, kenapa pasangan gue seperti itu, mungkin karena gue memperlakukan dia nggak baik, gue ikut menyumbang gitu. Tapi karena sekarang belum tersadar, masih terus saja gitu loh ya, kayak gitu. Ada yang sudah tersadar, ada yang lagi proses, ada yang memang sudah tersadar. Nah, kalau misalkan dia sudah tersadar, oh ya ternyata memang ada kesalahan ada di gue, kenapa pasangan gue seperti itu, jadi dia akan ngajakin balik ya, minimal dia mau menjalin pertemanan ya, karena dia sudah tersadar oh ya lo tuh kayak gitu karena diri gue juga kayak gitu ya. Dan akhirnya memang ketika seiring berjalannya waktu, dia bisa melihat sisi kebenaran hitam putih, bahwasanya memang gue nggak bisa nyalahin pasangan gue sepenuhnya, tapi memang ada kesalahan di dalam diri gue juga gitu ya. Ya mungkin adanya pihak teman dia yang objektif, yang netral, yang pikirannya tidak mendukung sepenuhnya Gemini, tidak juga mendukung sepenuhnya kamu, tapi lebih di on track, lebih ke win-win solution gitu ya. Ya akhirnya dia lebih banyak untuk membagikan perasaannya gitu, maksudnya dalam artian dia ingin dicintai gitu, makanya dia membagikan
cintanya, kasih sayangnya kepada semua makhluk hidup yang aku rasain gitu. Dan dia berusaha untuk menjalani hari-hari penuh penuh apa ya, penuh keceriaan, kebahagiaan. Nah, ketika dia mau melakukan sesuatu, pasti sebelumnya dia pikir dulu gitu ya. Tapi memang dia udah nggak mau lagi lihat ke belakang, tapi lebih ke oh ya, ini loh sisi kebenaran dan sisi keburukannya, kebaikan, keburukan, kebenaran, kesalahannya gitu. Dia bisa sekarang melihat itu, tapi memang ketika dia tersadar itu dia nggak mau lagi lihat ke belakang, ngungkit-ngungkit lagi ke belakang gitu, karena oh iya ternyata memang gue juga ada kesalahannya gitu loh ya. Dia kalau misalkan dia udah tahap berubah, biasanya dia akan lebih hati-hati ngejaga perasaan orang lain ya. Makanya dia lagi sibuk bekerja, lagi sibuk mengasah terus otaknya, logikanya untuk lebih bisa untuk lebih bisa memperlakukan orang lain sebaik-baik mungkin, meminimalisir orang lain sakit hati gitu. Walaupun tidak bisa kita nggak bisa ngebuat orang sakit hati, itu sebenarnya nggak bisa juga. Kadang kita kan nggak sengaja bercanda juga, seperti itu ya. Dan memang dia lagi banyak mengintrospeksi, kontemplasi, masuk ke dalam diri mengenai sikapnya dia, perbuatannya dia, perkataannya dia. Memang ini nggak mudah untuk dia merubah total hidupnya, tapi ini adalah seperti ada di persimpangan jalan, lu mau merubah atau enggak, lu mau nutup siklus itu atau enggak gitu. Karena memang ini sengaja, karena ini memang diakhiri, memang Allah mengizinkan ini terjadi karena memang harus ada yang dirubah dari diri dia. Nanti kalau misalkan dia udah berubah, udah stabil, baru tuh dia punya energi the magician. Apa yang dia mau dia bisa wujudkan, termasuk balikan lagi sama kamu gitu ya, gitu. Oke, paham ya? Jadi memang mungkin kesadaran dirinya itu belum ada sih, intinya gitu ya. Dia satu gini, Gemini ini ngerasa pasangannya nih kayaknya selingkuh nih, ini kayaknya cuma ngambil manfaat aja nih dari gue, tapi dia nggak sadar. Mungkin Gemini ini nggak punya batasan-batasan, atau nggak punya blok-blok, atau nggak punya itu tadi, tidak membangun batasan-batasan tanpa dia harus bicara. Kayaknya gue nggak bisa nginiin Gemini deh, dia orangnya kayak gini, kayak gitu ya. Oke. Oke. Iya, thinker. Memang seiring berjalannya waktu, Gemini ini lagi banyak berpikir ya, gimana sih caranya supaya gue tuh tidak memiliki siklus yang seperti itu gitu loh ya. Dan ternyata ini hubungannya memang hubungan soulmate ya gitu loh. Dan itulah sisi kegelapannya Gemini. Jadi mungkin setiap orang itu kan punya sisi kegelapan ya. Dan ya memang sisi kegelapannya Gemini itu ya memang sedang ya, salah satunya adalah ini gitu loh ya. Mungkin ada yang sedang berproses, mungkin ada yang sudah setengah jalan, mungkin ada yang tinggal sebentar lagi garis finish ya. Makanya kalau yang ketarik energinya di sini cross watcher, mencari tahu kenapa sih Gemini kayak gitu. Oh, ini toh jawabannya ya. Gemini ini lagi banyak berpikir, masuk ke dalam dirinya sendiri. Ini ada yang harus diperbaiki nih, makanya ini arahnya ke sana, arahnya ke sini. Dia lagi bingung mau kemana nih arahnya gitu loh ya. Dan ternyata memang dia harus keluar dari masa kegelapan ini dengan cara apa? Bersih-bersih gitu, bersih-bersih ya dirinya. Jadi nanti dia akan punya kehidupan baru gitu loh ya. Ini adalah salah satu masa kegelapannya dia. Dan kalian ini soulmate, alhamdulillah bukan twin flame ya. Memang soulmate itu lebih ringan dari twin flame, tapi soulmate juga nggak mudah sih perjalanannya, oke? Dan ya akhirnya dia membaca banyak referensi, entah itu di internet, entah itu membaca dari setiap apapun yang terjadi, apa yang harus diambil hikmahnya, apa yang harus dirubah, dia belajar gitu loh ya. Dan akhirnya selain punya energi the magician, dia juga akan terhubung dengan higher self-nya dia. Bahkan bisa berdiskusi, bahkan bisa bertanya langsung ke dalam dirinya sendiri, dan punya kekuatan gitu untuk merubah apapun itu, dan mau apapun itu juga dia bisa mempergunakannya. Dimana memang ini belum selesai, ternyata ini adalah tahapan untuk dia akhirnya mendapatkan pencerahan dalam dirinya. Karena apa? Yang diinginkan adalah dari dirinya si Gemini ini beregenerasi gitu loh ya.
memperbaharui dirinya terus, belajar terus untuk menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik ya. Dan akhirnya ketika dia sudah mengetahui jawabannya, ya memang dia akhirnya bisa tidur nyenyak. Tadinya tuh nggak bisa gitu, tadinya setiap dia mau tidur dia harus kontemplasi dulu, introspeksi dulu, tapi sekarang lebih bisa tidur nyenyak. Nah tadi saya mau nyebut round and round kartu ini, tapi takut nggak keluar, akhirnya keluar ya. Dan memang semua hanya tinggal menunggu masalah waktu ya, karena dia nggak mau hidupnya berputar gitu-gitu terus, dia mau memutus siklus ini gitu loh ya. Oke. Jadi ya itu tadi jawabannya untuk kalian cross watcher yang menyaksikan acara ini, mau kepo mengenai Gemini gitu ya. Kenapa sih dia menghempaskanmu? Ya karena memang dia mau memperbaharui dirinya, bertanya-tanya ini hubungan apa. Dia belum punya kesadaran tentang dia juga menyumbang gitu dalam permasalahan ini. Selama ini mungkin dia hanya menyalahkan diri kamu ya gitu. Oke. Mungkin contohnya gini ya, misalnya give others. Nah oke. Pasangannya Gemini, kamu ini nggak pernah bisa punya waktu luang gitu loh ya, atau Gemini ini nggak pernah punya waktu luang untuk kamu gitu ya. Bisa juga gitu, atau kamu terlalu mengekang Gemini ya gitu. Yang aku rasain sih lebih ke sebentar. Kamu tuh kayak dikekang gitu sama Gemini, kayak nggak punya waktu untuk diri kamu sendiri gitu loh ya. Dan tapi akhirnya kamu bisa lebih membebaskan wish is fulfilled. Oke. Kamu lebih bisa membebaskan diri kamu gitu. Kamu berhasil untuk keluar dari zona toxic ini gitu loh ya. Dan kamu tuh sebenarnya orangnya penuh cinta gitu. Mungkin Gemini tuh ada rasa terlalu mengekang, terlalu cuek atau apapun itu, sehingga kamu tuh butuh perhatian dari pihak lain. Makanya kamu menghadirkan orang ketiga. Padahal sebenarnya sumbernya adalah Gemini yang mungkin nggak punya waktu untuk kamu, cuek sama kamu. Mungkin orang itu orang yang di luar hubungan kamu lebih bisa memberikan perhatian sama kamu, seperti itu ya. Terus ya memang akhirnya nanti hadiahnya tuh akan datang ke kamu gitu ya. Kamu juga punya energi manifestor karena kamu nih soulmate sama dia ya. Ternyata memang kalian nih ada di hubungan yang sama-sama saling memberikan pelajaran. Gak cuma dia aja, tapi kamu aja. Mungkin dari sisi kamunya gini, ketika kamu mendapatkan perlakuan dari Gemini, seharusnya kamu tidak membalas atau mencari pelarian atau pelampiasan dengan menghadirkan orang ketiga, misalnya kayak gitu ya. Ya udah, kamu deketin aja sama Allah gitu kan. Nah makanya kenapa ini berakhir, karena mungkin mau dikasih pelajaran sama kalian berdua. Gemini seperti itu, ya seharusnya kamu tidak membalas tapi lebih mendekatkan diri sama Allah. Ini semua terjadi atas izin Allah. Mungkin kamu kurang sabarnya, mungkin kamu kurang berdoanya, mungkin kamu kurang mengerti si Gemini segala macam. Jadi ini pelajaran untuk kedua belah pihak ya. Tapi nanti hadiahnya akan datang ke kamu yang menonton ini, dan kamu juga punya energi the magician. Apa yang kamu mau kamu bisa wujudkan gitu, sama seperti si Gemini tadi gitu loh ya. Dan memang hidup itu seperti gelombang, ada turun ada naik. Makanya seharusnya tidak membalas gitu loh ya, tapi lebih ke ya udah ini gue lagi surut nih, nanti gue akan naik, tapi kamunya harus kuat gitu, atau sama-sama kuat gitu ya. Dan ya memang harus lebih bisa berani atau mengutarakan suatu kebenaran sih. Mungkin kamunya juga kurang berani nanya atau menanyakan kebenaran mengenai dirinya. Kenapa sih kamu cuek, kenapa sih kamu gini, kenapa sih kayak gini, kayak gitu ya. Terus udah gitu memang ya ke depan kamu akan lebih bisa memilih cintanya dengan siapa kamu berdiling, karena someday dia akan balik sama kamu, rekonsiliasi sama kamu, dan akan mendapatkan banyak pujian gitu loh ya. Akhirnya kamu dan dia bisa keluar dari hubungan toksik ini ya gitu, membagikan cinta gitu, dan kamu hebat, dia juga hebat, dan kalian tuh sama-sama bisa healing nantinya gitu ya. Oke. Ini aku agak sedikit
di luar ekspektasi ya bacaannya gitu. Pantesan tadi kok kayaknya aku pengen nge-reading gitu kan, aku disuruh nge-reading Gemini, ya udah aku reading gitu. Ternyata ya memang di sini jadi kalau menurut aku pasangan itu nggak bisa disalahkan sebelah pihak aja gitu. Jadi kalau bagi aku satu salah semua salah, satu benar semua benar. Dia ngerasa benar atas versinya sendiri gitu, kamu ngerasa diri kamu benar atas versi kamu sendiri. Tapi kalau kita ada penengahnya yang netral, pasti dua-duanya benar gitu. Dia memandang kamu salah itu kan atas persepsi dia sendiri, kamu mandang diri kamu benar, dia yang salah, itu kan atas persepsi dia kamu sendiri. Tapi kalau misalkan ada orang yang di tengah dan mendengar kronologisnya, pasti kamu dua-duanya juga salah. Kalau bagi aku kayak gitu ya. Oke. Three of Pentacles, rekonsiliasi. Memang akan ada yang ngajakin balikan sih, entah kamu atau dia gitu loh ya. Kita lihat aja nanti. Tapi kamu harus bisa membebaskan diri kamu gitu ya. Kamu nggak boleh under control atau kamu nggak boleh mengontrol. Ada yang dikontrol, ada yang mengontrol nih hubungannya. Makanya nggak boleh ya gitu. Harus bisa give each other space, memberikan ruang untuk satu sama lain gitu ya. Dan memang kalian sama-sama punya chemistry. Walaupun sekarang lagi terpisah, jarak, waktu, ruang, background, pendidikan, suku. Soulmate. Ini memang hubungan soulmate. Tapi nanti akan kembali kok. Terserah sih kamu mau balikan lagi atau enggak. Dan cobalah untuk lebih bisa melakukan dialog atau mundur sejenak untuk berbicara dari hati ke hati ya. Dan banyak belajar dari apapun yang sudah terjadi dan banyak memaafkan juga ya. Mungkin kamu akan ketemu dengan cinta baru dan orang baru, atau mungkin dia akan datang dengan versi terbarunya dia, dengan dirinya yang jauh lebih baik. Itu juga bisa. Dia juga bisa kayak gitu. Jadi sama gitu loh ya. Dan ini tetap aja berpikiran terbuka dan optimis untuk kehidupan percintaan. Jangan lagi pakai topeng. Mungkin salah satunya adalah kalian masih sama-sama menutupi sesuatu dan bisa memberikan kesempatan kepada kehidupan percintaan kamu untuk kedepannya. Jadi jangan kapok, tapi harus lebih banyak mengenal satu sama lain. Jangan pakai topeng gitu kan, terus cintanya harus sama-sama membalas cinta satu sama lain. Semuanya tinggal menunggu masalah waktu. World Wedding for 8 of Wands ya. Keren kartunya, aku suka kalau banyak yang sama gini kartunya ya. Oke. Jangan lupa klik super thanks ya. Terus jangan lupa untuk aku belum ngaktifin channel membership, aku nggak tahu, tolong kalau ada yang bisa ya. Terus kalau kamu males nonton di reading sampai 7 deck gini, kamu mending ke snack video, lebih gampang, lebih simple ya. I want to tell you how I feel. Sebenarnya dia tuh mau ngomong sih apa yang dia rasain sama kamu ya. Dia tuh sebenarnya masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu ya. Dan ketika ada orang yang menyebutkan dirimu ya, dia nggak bereaksi apa-apa, tapi sebenarnya dia masih sayang sama kamu. Dan dia Gemini ini tahu udah keterlaluan banget sama kamu, keterlaluannya udah di luar batas. Dia tahu itu, tapi kan kita nggak pernah tahu alasan yang sebenarnya kan gitu. Dan kamu seperti berbicara lewat musik sama dia setiap dia mendengarkan sesuatu gitu ya, lagu, atau kalian pernah tukar-tukaran musik, dan ketika ada lagu yang terdengar lagi, dia mengingatkan, lagu itu mengingatkan ke kamu gitu. Dan tapi dia tuh senang kalau kamu bahagia dengan orang lain, asalkan kamu bahagia, dia juga ikut senang gitu. Dan dia tahu dia yang mengacaukan semuanya, dia tahu. Gemini tuh sadar akhirnya ya. Dan sebenarnya dia mau ngerasain berhubungan lagi sama kamu sih dengan versi terbaik dari dirinya dia. Dan sebenarnya dia juga berat untuk ngelepasin kamu, tapi dia tahu bahwasanya itu kesalahan dia, cuma dia menyalahkan kamu. Dia mencintai kamu apa adanya, dan dia mulai mengerti mengenai kondisi hubungan ini. Dan dia nggak bisa membiarkan kamu lebih dekat sama dia. Dan sebenarnya kalian sama-sama tahu bahwasanya dia, Gemini ini bukan yang terbaik untuk kalian. Dan dia terus mereplay percakapan kamu setiap saat ya. Dan hidup dia nggak sama lagi sekarang dengan yang bersama kamu. Dan sebenarnya dia menunggu sinyal dari kamu, dan dia mencari orang seperti kamu nggak ada lagi. Dia selalu mengingat setiap detailnya diri kamu setiap hari. Dan kita memang masih terlalu muda waktu itu,
dan kita butuh melepas satu sama lain ya. Jadi memang karena mungkin tingkat kedewasaan juga, makanya di situ ada balas membalas gitu kan. Terus adanya orang yang nggak sadar bahwasanya karena dialah pasangannya selingkuh, karena dialah pasangannya akhirnya memanfaatkan dia kayak gitu ya. Oke, abundance ya, lagi menikmati keberlimpahan. Keberlimpahan itu nggak cuma materi tapi lebih ke perasaan happy, positive thinking ya. Dan ya memang ketika dia tahu dan berubah, banyak hal yang seperti di surga dia rasain bahagia, tapi sama kamu juga dia ngerasain bahagia. Dan memang nanti ada yang mengejar kok, mungkin dia akan ngejar kamu balik ya. Dan dia suka kamu banget ya. Terus sudah gitu seperti menemukan gembok sama kunci kalau sama kamu tuh, jadi ngeklik ya. Walaupun waktu itu kamu tuh bukan seperti menemukan gembok sama kunci, tapi lebih ke kamu tuh dipilih karena mungkin dia mau niatnya cuma one night stand gitu ya, atau kamu tuh ya saat itu banyak pilihan dan akhirnya jatuh ke kamu karena mungkin adanya juga yang taruhan segala macam. Wah, aku menghindari ini ternyata keluar loh, nggak cuman soulmate loh tapi twin flame, pantesan berat ya. As you know, twin flame itu 1% di dunia, tapi kalau misalkan dia bersatu ya bisa sampai maut yang memisahkan, tapi jarang ya. Twin flame itu pasti lebih berat dari soulmate, walaupun soulmate itu juga nggak mudah jalannya. Oke ya, lebih fokus ke dalam diri dan lebih mencintai diri sendiri juga masing-masing. Kevin ke peti mati, sebenarnya ini kematian itu adalah awal mula hidup baru ya. Itu tadi sama-sama menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik, lebih punya kekuatan, lebih punya rasa yang baik-baik, yang lebih positif lah ya. Dan memang hubungan ini adanya addiction sih, adanya ketergantungan, ada yang kontrol, ada yang under control gitu kan. Udah ada yang ngeblok mungkin, mungkin juga ini adalah hubungan obsesi untuk saling memiliki gitu kan, makanya berakhir ya. Ada juga yang narsistik mungkin ya gitu. Tapi dia masih suka stalking kamu kok. Gemini masih suka stalking, masih suka mengamati kamu dari jauh, dan tapi rasa sakit hati, perpisahan segala macam itu semua udah taruh di belakang ya. Dan dia banyak belajar dari masa lalu gitu. Sekarang dia udah stabil, udah lebih bertumbuh lagi jiwanya, dan mungkin someday dia mau hubungin kamu, mau ngajakin kamu ketemuan di coffee shop. Ini hubungannya mirroring ya, satu sama, jadi kayak 11-12, namanya juga soulmate ya. Dan dia lagi menghabiskan banyak waktu dengan teman-temannya, jadi kamu juga harus bisa seperti itu ya gitu, berubah juga jadi lebih baik. Oke, untuk balikan atau enggak ya semua terserah sama kamu, dan jodoh juga sih. Oke. Iya. If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart. Ketika kamu mau melakukan sesuatu, apa yang kamu mau lakukan? Lakukanlah. Jawabannya ada di dalam hatimu, bukan di kepalamu. Jadi hati itu ada jembatan ke jiwa gitu loh ya. Jadi ya pakai hati gitu ya, jangan pakai logika. Power, tadi ada power ya. Memang ya akhirnya kamu bisa berani untuk berkata enggak gitu, atau pergi kapan aja kamu mau ketika dirasa memang itu enggak worth it lagi untuk kamu. Ya memang lagi mulai mencari, panah-panah asmara lagi diluncurkan ya, dan diharapkan kamu jangan membuat keputusan di saat ada rasa bersalah. Fokus aja ke dalam diri kamu, dan kamu akan menemukan banyak kebenaran, kebaikan satu sama lain. Healing ya, memang tadi you are healing, kamu akan sembuh kok dari semua ini. Dan new beginning tadi ada the Calvin, akhir dari hubungan ini adalah awal baru kehidupan kalian satu sama lain masing-masing ya gitu. Dan petualangan akan menunggu kamu, nanti kamu lagi gitu ya. Oke. Hubungannya mungkin kalian satu sama lain saling mengkritis. Sebenarnya itu bukan hubungan yang happy sih ya, tapi lebih ke menerima, dan cinta itu adalah hubungan yang
bisa bertransformasi menjadi jauh lebih baik sebenarnya. Tunggu, jangan terburu-buru, alamiah aja ya gitu. Hati-hati dengan apa yang kamu proyeksikan gitu ya. Dan ini karena ini emosi itu sebenarnya bisa ke bukan jadi pokoknya hati-hati dengan apa yang kamu proyeksikan gitu ya. Ya lebih ke pelajaran pendewasaan sih kalau menurut aku intinya ya. Kalau kamu malas reading yang sampai 7 deck ini, kamu bisa ke snack video ya, Panda Tarot. Jangan lupa like super thanks-nya ya. Terus saya lagi belajar untuk membership, sabar dulu ya gitu. Oke. Terima kasih banyak. Alasan Gemini menghempaskanmu karena memang belum proses pendewasaan sih satu sama lain ya. Oke, terima kasih banyak. Dadah.